Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok pengawetan minuman mata kuliah IPA Terapan. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang yang pertama, penjelasan mengenai pengawetan minuman, 2. Penjelasan pengawetan alami, 3. Jenis pengawetan alami dan prosesnya, 4. Contoh produk pengawetan alami, 5. Dampak pengawetan alami, 6. Penjelasan pengawetan buatan, 7. Jenis pengawetan buatan dan prosesnya, 8. Contoh produk hasil pengawetan buatan, dan yang ke-9 dampak dari pengawetan buatan. Kelompok kami yang beranggotakan 1. Sayekti uji hari ini dengan NIM K7119242, 2. Serlia Novitasari dengan NIM K7119244, 3. Sasfi Anissa dengan NIM K7119249, 4. Cynthia Mernasari dengan NIM K7119254, 5. Tri Cahyaning Tias dengan NIM K7119258, 6. Tri Wahyuni dengan NIM K7119261, 7. Saya Triago Ferdiansyah dengan NIM K7119262, 8. Wahyu Nur Aini dengan NIM K7119273, 9. Widi Ika Maryani dengan NIM K7119276, 10. Windy Mugi Lestari dengan NIM K7119278. Berikut ini adalah penjelasannya. Pengertian pengawetan minuman. Namun sebelum itu kita harus mengetahui apa itu pengawetan dan apa itu minuman. Jadi pengawetan adalah upaya menghambat kerusakan pangan yang disebabkan oleh mikroba pembusuk yang mungkin memproduksi racun atau toksin. Kemudian minuman yaitu semua jenis cairan yang dapat diminum kecuali obat-obatan. Jadi bisa disimpulkan bahwa pengawetan minuman adalah menjaga keberadaan nutrisi pada minuman sehingga minuman masih dapat dikonsumsi dengan aman pada waktu yang lama, dengan cara membunuh atau menghambat pertumbuhan mikroorganisme melalui penambahan bahan. Nah, saya akan menjelaskan pengertian dari pengawetan minuman secara alami, yaitu pengawetan minuman dengan menggunakan bahan-bahan yang alami. Jadi, menggunakan bahan-bahan yang alami untuk mencegah atau membunuh mikroorganisme pada minuman. Ingat ya, dengan menggunakan bahan-bahan yang alami. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang bahan alami yang bisa digunakan sebagai pengawet minuman atau biasa disebut dengan pengawet minuman alami. Nah, yang pertama ada di rumah saya yaitu gula pasir. Seperti yang kita ketahui, gula pasir terbuat dari ekstrak tebu, maka dari itu bisa digunakan sebagai bahan pengawet alami. Mengapa gula bisa digunakan sebagai bahan pengawet alami? Karena gula bisa memperlambat pertumbuhan dari mikroorganisme yang ada di minuman tersebut. Bagaimana caranya? Biasanya langsung dicampurkan ke dalam minuman tersebut secara merata sesuai dengan bahan dan komposisi minuman tersebut. Lalu yang kedua ada asam sitrat atau biasa kita sebut dengan sitrit, di warung-warung biasanya nyebutnya seperti itu. Nah, bahan dari sitrit ini itu ekstrak kulit jeruk, jadi termasuk dalam bahan alami. Untuk prosesnya masih sama, dicampurkan dengan minuman tersebut sesuai dengan ambang batas yang telah dikeluarkan pemerintah. Jadi pemerintah sudah mengeluarkan berbagai ambang batas dari asam sitrat ini sesuai dengan minuman apa yang akan kita buat. Seperti itu untuk penjelasan dari bahan pengawet minuman alami. Untuk materi selanjutnya silakan. Contoh produk minuman dengan pengawetan alami yaitu yang pertama Winragi. Winragi merupakan produk olahan minuman melalui proses fermentasi alkohol. Menurut Pretorius, fermentasi alkohol adalah proses metabolisme utama dalam pembuatan win, dan proses ini
terdiri dari transformasi gula anggur, glukosa, dan fruktosa menjadi etanol dan karbon dioksida. Tabir ilmiah proses pembuatan win terbuka ketika di akhir tahun 1850-an, Louis Pasteur menetapkan bahwa ragi adalah organisme yang bertanggung jawab untuk fermentasi. Prosesnya tergantung pada nitrogen dan etanol serta karbon dioksida bukanlah satu-satunya produk fermentasi, karena ragi mensintesis biomasa sel. Ragi sangat cenderung untuk melakukan fermentasi alkohol di bawah kedua kondisi, yakni anaerob dan aerob. Fermentasi biasanya dilakukan secara anaerob akan menghasilkan energi dalam bentuk adenosin trifosfat atau ATP. Metabolisme anaerob menghasilkan hanya 2 ATP per molekul glukosa dibandingkan dengan 36-38 ATP selama oksidasi aerob. Pada konsentrasi gula di atas 20 gram per liter atau bahkan kurang, Saccharomyces cerevisiae menggunakan jalur fermentasi untuk metabolisme gula dan respirasi aerobik terhambat. Namun, dalam keadaan kaya oksigen, ini dikenal sebagai efek Crabtree. Selama fermentasi, ragi memetabolisme gula dalam win menjadi pirufat melalui jalur glikolisis. Pirufat mengalami proses dekarboksilasi menjadi asetaldehida yang direduksi menjadi etanol. 1 molekul glukosa menghasilkan sekitar 2 molekul etanol dan karbon dioksida. Dan sekitar 95% gula yang diubah menjadi 2 metabolit utama ini. Hanya sebagian kecil gula diubah menjadi metabolit minor sekunder dan dalam biomasa pertumbuhan ragi. Namun, sebagian besar gula difermentasi dalam fase diam atau non-growing. Yang kedua, contoh produknya yaitu sirup buah. Pada pembuatan sirup buah terdapat beberapa komposisi dan salah satunya adalah gula sukrosa dan asam sitrit. Yang pertama, gula dipergunakan sebagai pemanis yang memiliki peran besar pada penampakan dan cita rasa sirup yang dihasilkan. Di samping itu, gula juga bertindak sebagai pengikat komponen flavor. Pemanis yang paling umum digunakan dalam pembuatan sirup dalam kehidupan sehari-hari dikenal sebagai gula pasir. Untuk sirup buah, dalam 1 liter sirup buah ditambahkan dengan 600 gula pasir atau sekitar 60%, dan apabila dalam 1 liter sari buah ditambahkan dengan 120 gram gula pasir atau sekitar 20%. Yang kedua, asam sitrat. Asam sitrat termasuk dalam golongan bahan pemicu rasa. Bahan pemicu rasa merupakan bahan tambahan yang diberikan pada suatu produk pangan untuk memberikan nilai lebih pada rasa, sesuai dengan karakteristik produk pangan yang dihasilkan. Biasanya, bahan pemicu rasa hanya ditambahkan dalam jumlah kecil. Di dalam pembuatan sirup, asam sitrat digunakan untuk mengatur pH, terutama yang menggunakan buah-buahan dengan tingkat keasaman yang rendah, sehingga cukup untuk menghasilkan pH seperti yang diinginkan. Penggunaan asam sitrat juga berfungsi untuk memberikan rasa dan aroma yang khas pada sirup, meningkatkan flavor, mengimbangi rasa manis, serta memperpanjang umur simpan atau mengawetkan sirup tersebut. Umumnya, penambahan asam sitrat dilakukan hingga pH sari buah yang dihasilkan mencapai kurang lebih 4,5, yaitu pH yang diinginkan untuk sari buah. Namun, sari buah yang telah cukup asam tidak perlu ditambahkan asam sitrat. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai dampak dari pengawetan minuman secara alami. Nah, karena umumnya pengawatan alami juga menggunakan bahan yang alami, maka dampak secara umum seperti lebih ekonomis serta mudah menemukan bahan yang dibutuhkan, serta dampak atau efek sampingnya itu yang ditimbulkan lebih minim resikonya. Nah, untuk dampak secara penggunaan bahan, pada umumnya pengawetan alami ini menggunakan bahan seperti garam. Nah, untuk dampak positif sendiri dari garam, jadi di dalam garam ini terdapat kandungan klorida. Nah,
kandungan klorida tersebut dipercaya dapat membunuh tumbuhnya mikroorganisme serta dapat menyerap air pada makanan ataupun minuman sehingga produk tersebut tidak cepat busuk atau basi. Sedangkan untuk efek negatifnya, apabila dikonsumsi tanpa memperhatikan takaran yang sudah ditentukan, maka dapat menyebabkan gangguan pada kesehatan jantung, serta gangguan pada fungsi ginjal dan sebagainya. Nah, untuk bahan yang kedua, pada pengawetan minuman ini kebanyakan atau rata-rata menggunakan bahan asam sitrat. Jadi asam sitrat itu merupakan sebuah senyawa yang berasal dari tumbuhan genus citrus atau jeruk-jerukan. Nah, bahan ini tuh banyak banget digunakan dalam industri makanan dan minuman. Untuk dampak positifnya sendiri dengan penggunaan asam sitrat dalam minuman seperti dapat menstabilkan warna dari makanan atau minuman tersebut. Lalu juga dapat mengurangi kekeruhan serta mengubah sifat mudah mencair atau meningkatkan pembentukan gel. Lalu dalam minuman ini asam sitrat juga digunakan sebagai pengasam serta dapat mengikat logam yang dapat mengkatalisis komponen cita rasa atau warna dalam produk minuman tersebut. Sedangkan untuk dampak negatifnya sendiri, apabila dikonsumsi tanpa memperhatikan takaran yang sudah ditetapkan, asam ini dapat menyebabkan kerusakan pada gigi, yaitu korosi. Nah, jadi asam pada minuman ringan mempunyai konsentrasi yang tinggi, serta pH awal minuman yang rendah akan berdifusi ke dalam email gigi melalui kisi-kisi kristal. Nah, proses tersebut lama-kelamaan yang kedepannya dapat menyebabkan kerusakan pada gigi atau korosi pada gigi. Pengawetan buatan adalah proses sintesis secara kimia yang digunakan untuk menghentikan atau menghambat mikroorganisme seperti bakteri, kapang, dan hamir, sehingga makanan dapat menjadi lebih tahan lama. Pengawet buatan ada yang tidak diperbolehkan untuk digunakan seperti formalin dan boraks. Sementara zat pengawet buatan yang diperbolehkan seperti asam benzoat, asam propionat, dan lain-lain. Untuk lebih lanjutnya akan dijelaskan oleh video berikut. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai jenis pengawet buatan pada minuman. Sebenarnya ada banyak sekali jenis pengawet buatan yang digunakan untuk mengawetkan minuman. Namun di sini saya hanya menjelaskan 2 saja. Yang pertama ada asam benzoat atau C6H5COOH. Bahan ini berbentuk bubuk dan sering digunakan untuk mengawetkan buah-buahan. Biasanya juga digunakan untuk mengawetkan minuman ringan. Bahan ini memiliki kandungan antibakteri sehingga minuman yang diberi asam benzoat akan terlindungi dari perkembangan bakteri. Nah, kita juga perlu mengetahui karakteristik asam benzoat terhadap mikroba. Jadi aktivitasnya berhubungan dengan pH. Asam benzoat ini lebih efektif bekerja pada pH rendah atau asam. Mekanismenya menghambat pertumbuhan jamur atau yeast agar tidak merusak bahan minuman yang diproduksi, sehingga lebih tahan lama atau awet. Penggunaan pada minuman ringan seperti teh, kopi itu ada batas maksimumnya, yaitu 600 mg per kilogram. Apabila penggunaannya terlalu berlebihan dan tidak sesuai standar, maka menimbulkan rasa. Yang kedua yaitu asam sorbat. Asam sorbat biasa digunakan sebagai bahan pengawet dalam bentuk garam, kalsium, sodium maupun potasium. Nah, pengaruhnya terhadap aktivitas mikroba yaitu bahan ini lebih efektif apabila digunakan untuk mengawetkan minuman dengan tingkat keasaman yang tinggi.
sangat efektif dalam menghambat pertumbuhan jamur dan hias. Untuk produk siap minum seperti kopi dan teh itu batas penggunaan maksimumnya adalah 1000 mg per kilogram. Di sini saya akan memberikan beberapa contoh produk pengawetan minuman. Yang pertama ada teh kemasan. Di dalam teh kemasan itu mengandung kalium sorbat, meskipun tidak semua teh kemasan seperti teh pucuk itu tidak mengandung kalium sorbat. Kemudian ada ale-ale, yaitu natrium sorbat. Kemudian ada adem sari cinggu, itu natrium benzoat. Itu tujuannya dari natrium benzoat adalah membunuh bakteri-bakteri sehingga adem sari ini bertahan lama. Kemudian ada Coca-Cola, yaitu asam fosfat. Fungsi asam fosfat ini memberikan rasa tajam pada soda dalam Coca-Cola. Ya, selanjutnya ada dampak pengawetan minuman. Yang pertama ada bahan asam benzoat. Asam benzoat tidak menyebabkan efek negatif bila digunakan dalam jumlah yang kecil karena memiliki toksisitas yang rendah terhadap manusia dan hewan. Ya, seperti yang kita tahu, manusia dan hewan memiliki mekanisme detoksifikasi, sehingga tidak terjadi penumpukan asam benzoat dalam tubuh manusia dan hewan. Selanjutnya, apabila asam benzoat ini dikonsumsi secara berlebihan, yaitu tidak sesuai dengan ambang batas penggunaan, dapat menyebabkan reaksi yang merugikan pada asmatis dan yang peka terhadap aspirin. Selanjutnya, yang kedua ada bahan asam fosfat. Nah, dampak negatif dari asam fosfat ini adalah dapat menimbulkan menghambat absorpsi kalsium sehingga terjadi ketidakseimbangan yang dapat menyebabkan kehilangan kalsium lebih banyak lagi. Selanjutnya, ada bahan sulfur dioksida atau SO2. Bahan ini dapat menyebabkan pelukaan lambung, mempercepat serangan jantung, asma, mutasi genetik, kanker, dan alergi. Selanjutnya ada bahan natrium benzoat. Nah, apabila konsumsi bahan ini secara berlebihan dapat menimbulkan dampak terhadap tubuh seperti mual, muntah, kram perut, rasa kebas di mulut. Bagi mereka yang mengalami lelah atau penyakit ruam kulit, kemudian pengawet ini dapat memperburuk keadaan pula, dapat menumpuk akumulatif di hati yang dapat menimbulkan penyakit kanker dalam jangka panjang dan dapat merusak sistem saraf serta penurunan berat badan yang pada akhirnya dapat menyebabkan kematian. Sungguh berbahaya pula ya kalau natrium benzoat ini kita konsumsi secara berlebihan. Kemudian penderita asma dan orang yang menderita urtikaria sangat sensitif terhadap natrium benzoat sehingga dalam jumlah besar akan mengiritasi lambung mereka. Kemudian menurut Tranggono tahun 1990 dampak dari penggunaan bahan natrium benzoat ini bagi tubuh antara lain yang pertama dapat menyebabkan kanker, yang kedua untuk natrium benzoat bisa menimbulkan reaksi alergi dan penyakit saraf. Yang ketiga, ini berdasarkan penelitian bahan pangan dunia, konsumsi benzoat yang berlebih pada tikus akan menyebabkan kematian dengan gejala hiperaktif, sariawan, kencing, dan penurunan berat badan. Yang keempat, benzoat dipandang tidak mempunyai efek teratogenetik atau menyebabkan cacat bawaan jika dikonsumsi melalui mulut dan juga tidak memiliki efek karsiogenik. Selanjutnya ada bahan kalium nitrit. Nah, kalium nitrit ini memiliki dampak negatif yang ditimbulkan, yaitu nitrit dapat mempengaruhi kemampuan sel darah untuk membawa oksigen, menyebabkan sulit bernafas dan sakit kepala, anemia, radang ginjal, serta muntah-muntah. Selanjutnya ada kalium atau natrium propionat. Dampak negatif yang ditimbulkan yakni migrain, kelelahan, kesulitan tidur. Selanjutnya ada natamicin.
Dampak negatif yang ditimbulkan dari bahan ini yaitu menyebabkan mual, muntah, tidak nafsu makan, diare, dan pelukaan pada kulit. Selanjutnya ada kalium asetat. Dampak negatif yang ditimbulkan ialah dapat merusak fungsi ginjal. Oke, selanjutnya ada bahan yang terakhir yaitu BHA atau bisa kita sebut butylated hydroxyanisole. Nah, bahan yang terakhir ini dampak negatifnya adalah menyebabkan penyakit hati dan kanker. Itulah dampak bahan pengawetan buatan pada minuman. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Terima kasih. Demikianlah penjelasan dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.